Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga dapat dalam kesempatan ini kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti perkuliahan psikologi pendidikan. Yang kedua, salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Saya izin kepada ibu dosen untuk saya pribadi untuk memimpin penjelasan materi yang akan dijelaskan ataupun dipaparkan pada video kali ini. Untuk sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita tahu dulu siapa sih yang menyampaikan materi itu. Untuk saya yang pertama sendiri, saya Abdurrahman, NIM 2219026, akan sebagai perceloteh ataupun memimpin video ini. Yang kedua, untuk materi yang pertama terkait pengertian memori yang akan dijelaskan oleh Mbak Nur Alfi Rizkiana. Untuk materi yang kedua tentang teori-teori memori akan dijelaskan oleh Mbak Rizka Ardia Mutasida. Untuk yang ketiga ada transfer dan kelupaan belajar akan dijelaskan oleh Mbak Nurani Sukma. Mungkin itu saja, langsung masuk ke materi, silakan. Saya Nur Alfi Rizkiana, NIM 2219012 akan menjelaskan mengenai pengertian memori dan macam-macamnya. Memori merupakan proses yang kompleks yang mencakup kegiatan mengakuisisi, menyimpan, dan mengingat kembali informasi. Atau dengan kata lain, memori adalah pengalaman yang disimpan di dalam otak yang dapat dikeluarkan kembali atau diingat kembali bila diperlukan. Menurut perspektif kognitif, terdapat 3 unsur dalam perbuatan ingatan, yaitu menerima kesan-kesan, menyimpan, dan mereproduksi. Kemudian macam-macam dari memori itu ada 2, memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Untuk memori jangka pendek itu biasanya berlangsung sekitar 20-30 detik dan biasanya berisi informasi yang baru saja difikirkan. Sedangkan untuk memori jangka panjang itu biasanya bertahan lebih lama, yaitu beberapa hari, minggu, bulan, atau bahkan puluhan tahun. Menurut para ahli, memori jangka panjang dibagi menjadi 3, yaitu daya ingat episodik, daya ingat semantik, dan daya ingat prosedural. Daya ingat episodik adalah daya ingat pengalaman pribadi mengenai hal-hal yang kita lihat dan dengar berdasarkan kapan dan di mana peristiwa-peristiwa berlangsung. Kemudian daya ingat semantik yaitu daya ingat jangka panjang yang berisi informasi yang digeneralisasikan dalam bentuk gagasan atau kebanyakan berupa pelajaran sekolah. Sedangkan daya ingat prosedural itu merujuk pada mengetahui bagaimana, yang mana disimpan sebagai suatu kompleks pasangan, rangsangan, tanggapan. Perkenalkan, nama saya Rizka Ardia Muktasida, NIM 2219038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori memori. Teori memori yang pertama yaitu teori motivated forgetting. Teori motivasi lupa ini menerangkan bahwa seseorang itu bisa lupa karena secara tidak sadar termotivasi dari diri dia sendiri bahwa dia itu lupa. Penyebabnya adalah sejak kecil bahwa seorang itu sudah diejek oleh orang tuanya, gurunya, atau teman-temannya kalau dia itu pelupa. Dan dari ejekan itu yang membawa kepikiran bahwa sadar jika anak tersebut adalah pelupa. Teori yang kedua yaitu teori retrieval failure. Teori ini pada hakikatnya sependapat dengan teori interferensi yang menyatakan bahwa informasi yang telah disimpan dalam memori jangka panjang selalu ada. Tetapi, kegagalan untuk mengingat kembali tidak disebabkan oleh adanya petunjuk yang mencukupi. Dan yang ketiga yaitu lupa karena sebab fisiologis. Para peneliti sependapat
bahwa setiap penyimpanan akan diiringi berbagai perubahan fisik di otak. Perubahan fisik ini disebut dengan engram. Gangguan pada engram ini akan mengakibatkan amnesia atau lupa ingatan. Terima kasih. Baik, saya Nurani Sukmani Sausoleha, NIM 2219005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai transfer dalam belajar dan kelupaan dalam belajar. Yang pertama, apa sih pengertian transfer dalam belajar? Menurut LD Cowok dan A Cowok dalam Surya Brata, transfer belajar adalah pemindahan kebiasaan berpikir, perasaan atau pekerjaan, ilmu pengetahuan atau keterampilan dari suatu keadaan ke keadaan belajar yang lain. Transfer dalam belajar pembelajaran yang biasa disebut dengan transfer belajar itu mengandung arti pemindahan keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi berikutnya. Makna kata pemindahan keterampilan tidak berkonotasi hilangnya keterampilan melakukan sesuatu pada masa lalu, karena digantikan dengan keterampilan baru yang telah diperoleh saat pembelajaran. Selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab transfer dalam belajar dan pembelajaran. Ada beberapa faktor penyebab transfer dalam belajar dan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama intelijensi, yang kedua sikap, yang ketiga materi pelajaran, dan yang keempat sistem penyampaian guru. Selanjutnya mengenai lupa dalam belajar dan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud lupa dalam belajar dan pembelajaran? Reber mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Lupa dapat diartikan sebagai kegagalan seseorang dalam memproduksi kembali hal-hal yang sebelumnya telah terjadi yang disebabkan oleh lemahnya item informasi untuk ditimbulkan ulang saat informasi tersebut dibutuhkan. Baik, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.